Bosan nonton film ge. Cerita berlanjut pada sekelompok turis yang sedang menghadiri rumah bersejarah bernama Dorset Hall. Rumah bersejarah ini sudah dibeli seseorang yang bernama Lord Bassington dengan harga 3.000 pound. Dorset Hall was bought by the fourth Lord Bassington in a princely sum of £3,000. So, follow me. Pada saat semua turis mengamati penjelasan tour guide tentang sejarah rumah itu, tiba-tiba mereka semua dikagetkan dengan seseorang yang membawa senjata dan menembakkan senjata itu ke langit-langit rumah. Mereka semua pun kabur dari rumah itu karena takut nyawa mereka akan melayang. Orang itu ternyata adalah Lord Bassington yang tidak suka jika orang masuk ke dalam rumahnya. Setelah rumah itu dibeli oleh Lord Bassington, rumah itu pun sudah tidak boleh lagi untuk dijadikan kunjungan sejarah. Dan kini Lord Bassington yang tidak menggunakan pakaian, ia pun mengusir mereka semua dengan senjata api. Tak lama, Lord Bassington terkena serangan jantung sehingga membuatnya meninggal dunia. Karena Lord Bassington adalah seorang bangsawan, kini Edward bersama ibunya pun menghadiri pemakaman dari Lord Bassington. In my father's house, I go to prepare a place. Dan di pemakaman itu, ibunya memperlihatkan Edward kepada anaknya Lord Bassington. Dan ternyata anak dari Lord Bassington itu adalah temannya Freddie waktu bermain film di Durham. Di pemakaman itu juga, Edward bertemu dengan teman lamanya, yaitu Rosie. Uniknya, dalam pemakaman Lord Bassington ini, peti mati yang digunakan oleh Lord Bassington mempunyai kaca transparan berbentuk segitiga. Hal itu bertujuan supaya Lord Bassington bisa melihat rumah kesayangannya meskipun ia sudah meninggal. Selesai pemakaman, Rosie dan Edward yang berada di rumah Lord Bassington untuk berbelasungkawa. Edward pun menemui Rosie untuk mengenalkan dirinya kepada anak dari Lord Bassington. Setelah itu, Rosie pun memperkenalkan Edward kepada anaknya Lord Bassington, yaitu yang bernama Maxis. Setelah bertemu, kini Edward mengajak Maxis untuk mengobrol berdua. Yang dimana Edward berencana untuk memindahkan ladang ganja milik Glass yang berada di tanahnya ke tanah milik Maxis. Dan nantinya, Maxis akan bekerja sama dengan Glass dan mendapatkan keuntungan 10% dari penjualan ganja. Karena ayahnya Maxis meninggalkan banyak hutang dan pajak perusahaan yang belum dibayarkan, maka Maxis pun setuju dengan tawaran Edward. Tetapi Maxis memberikan sebuah syarat yang dimana Edward harus mencari seorang jurnalis yang sedang memeras ayahnya Maxis. Karena jurnalis itu mempunyai dokumen yang berisi aib dari ayahnya Maxis. Dan jurnalis itu mau dokumen itu ditebus dengan uang sebesar 500.000 pound. Apabila Maxis tidak menebusnya, maka jurnalis itu akan menyebarkan dokumen yang berisi aib ayahnya itu di acara pers negara. There is, however, one tiny little... These documents were ever to come to light, then for £500,000 I will be forced to pass them on to the nation's press. Karena itu, Maxis meminta Edward untuk mencari jurnalis itu supaya aib keluarganya tetap baik-baik saja. Maxis juga meminta Edward supaya tidak membuka dokumen itu dengan alasan untuk menghormati mendiang ayahnya. Edward pun kemudian setuju dengan syarat yang diberikan oleh Maxis. Di tempat lain, Sabrina yang bersama Geoffrey, mereka berdua pun berencana membantu Edward untuk mengusahakan ladang ganja milik Glass bisa pindah dari tanah Edward. Geoffrey lalu menyarankan tetangga dari Sabrina, yaitu seorang peternak domba bernama Rockis. Geoffrey berpikir memindahkan ladang ganja milik Glass ke tanah milik Rockis, karena Rockis sedang kesulitan ekonomi. Dengan begitu, Rockis pasti mau menerima lahan tanahnya dijadikan untuk ladang ganja yang menghasilkan. Setelah itu, Jimmy dan Gabrielle yang sedang kencan pertama, mereka berdua pun tidak jadi ke restoran tempat pertama kali mereka bertemu karena restoran itu sedang tutup. Dan kencan pertama mereka kali ini, Jimmy pun mengatakan bahwa dirinya adalah seorang petani ganja. Dan menceritakan juga bahwa ganja yang sedang ia kirim menghilang begitu saja saat mereka berdua bertemu di restoran waktu itu. Jimmy pun belum mengetahui jika yang mengambil ganja yang ada di mobil Grand Max itu adalah Gabrielle.
Some of our plants went missing. It was on the day that we met. I don't think I had anything to do with that, do you? Oh, no, of course not. Lalu Gabrielli meminta Jimmy untuk membawanya ke ladang ganja yang dikelola oleh Jimmy. Jimmy pun bingung karena dirinya tidak bisa membawa seseorang karena takut ladang ganja milik bosnya akan terbongkar. Lalu Edward yang bertemu dengan Glass, ia pun memberitahu rencananya untuk memindahkan ladang ganja milik Glass ke lahan tanah milik Maxis. Setelah itu, Glass pun akan mengevaluasi terlebih dahulu dan meminta Edward untuk mempertemukan Glass dengan Maxis. Edward pun mau mempertemukan Glass kepada Maxis setelah Edward selesai menyelesaikan syarat yang diberikan oleh Maxis. Setelah itu, Edward yang berada di sebuah taman, ia pun menunggu seorang jurnalis yang memegang dokumen yang berisi aib dari keluarga Maxis. Tak lama, datanglah jurnalis itu yang bernama Frank. Ternyata Frank malah tidak membawa dokumennya. Dan saat Edward ingin mengambil dokumennya, Edward malah diajak Frank ke sebuah rumah makan. 2 53s and a 69. Dan ternyata Edward dijebak oleh Frank, yang dimana Frank ternyata memiliki hutang kepada pemilik restoran itu. Frank berencana memberikan uang itu kepada pemilik restoran itu sebagai pelunasan hutangnya. Tetapi Edward pun menahan pemilik restoran itu untuk mengambil uangnya, karena uang itu belum resmi milik Frank. Karena hal itu, kini Edward dan pemilik restoran itu pun sampai berkelahi memperebutkan uang itu. Dan saat sedang berkelahi, ternyata Frank kabur begitu saja membawa uangnya. Selesai berkelahi, Edward pun mendapatkan telepon dari Glass dan menanyakan tentang dokumen itu. Tetapi Edward pun gagal karena ia telah ditipu oleh Frank. Lalu Glass meminta Edward untuk memberikan HP-nya kepada pemilik restoran itu. Dan entah apa yang dikatakan oleh Glass, tiba-tiba pemilik restoran itu memberikan alamat rumah Frank. Edward dan Glass yang mendapatkan alamat Frank, mereka pun langsung menuju rumah Frank. Dan sesampainya di rumah Frank, Edward pun langsung meminta dokumen itu. Frank lalu meminta Edward untuk membuka dokumen itu. Tetapi Edward yang sudah janji kepada Maxis, ia pun tidak akan membuka dokumennya. Yeah, that's it. Oh, you can have a look. You're coming with us. Setelah itu, Edward meminta Frank untuk ikut dengan Edward bertemu dengan Maxis. Di tempat lain, Geoffrey dan Sabrina pun sudah berada di tempat pelelangan domba. Mereka berdua berada di sana untuk bertemu dengan seseorang yang dimaksud oleh Geoffrey, yaitu Rockies. Sabrina lalu menemui Rockies bermaksud untuk melakukan negosiasi perpindahan ladang ganja milik Glass. Lalu Jimmy yang sudah berada di ladang ganja, ternyata sudah ada Gabrielli juga di sana. Jimmy lalu mengajak Gabrielli berkeliling di ladang itu sambil menghisap ganja hasil eksperimen Jimmy. Setelah itu, Edward, Glass, dan Frank yang sudah berada di rumah Maxis, Frank pun memberikan dokumen itu kepada Maxis. Setelah dokumen sudah ada di tangan Maxis, dokumen itu langsung dibakar oleh Maxis begitu saja. Singkat cerita, Edward pun tahu dari Frank bahwa Edward telah dibohongi oleh Maxis. Karena sebenarnya Frank tidak memeras ayahnya Maxis, tetapi Frank ingin memeras Maxis. That's somewhat of a revelation, Maxie. You need to tell us what is going on right now. Eddie, it's not... Okay. Setelah itu, Edward meminta penjelasan kepada Maxis apa maksud dari semua ini. Dan sebelum menjelaskan, Maxis pun membawa Edward ke sebuah ruangan tersembunyi. Grease the wheels of industry, then, follow me. Di dalam ruangan itu berisi banyak lukisan ciptaan dari seseorang yang bernama Hitler. Maxis adalah penggemar berat Hitler, sehingga ia mempunyai semua lukisan yang dibuat oleh Hitler. Dan yang paling mengejutkan adalah Maxis pun sampai mempunyai testis kanan milik Hitler yang diawetkan. Adolf Hitler's. You've got to be fucking kidding me. Dan inilah sebenarnya yang membuat Frank memeras Maxis, karena Maxis telah membeli testis milik Hitler ini secara ilegal pada seorang dokter. Dokter itu mendapatkan testis milik Hitler karena dokter itu adalah orang yang telah melakukan otopsi pada tubuh Hitler saat meninggal di Perang Dunia. Setelah itu, pembicaraan mereka menjadi kacau karena Frank ternyata diam-diam merekam Maxis dan ketahuan oleh anak buah Maxis. Maxis yang tidak terima langsung mengeluarkan senjata dan menyerang mereka semua.
We managed to iron out terms that were acceptable to all parties. Tetapi tak lama, Edward, Glass, dan Frank berhasil selamat, walaupun Frank terkena tusukan di dadanya. Setelah itu, Glass memanggil kedua anak buahnya untuk membereskan mayat Maxis dan juga anak buahnya. Setelah kejadian itu, Edward yang berada di rumah bersama ibunya pun menceritakan bahwa dirinya telah membantu Edward untuk memindahkan ladang ganja milik Glass. Dan ternyata Sabrina berhasil membujuk Rockies untuk menerima perpindahan ladang ganja milik Glass ke tanah milik Rockies. Finding solutions to our current predicament. Found a new home for your marijuana plantation. It's Mr. Rogues, darling. Edward yang mendengar itu, ia pun merasa lega dan berterima kasih kepada ibunya karena telah membantu dirinya. Setelah itu, Edward pun menemui Glass dan mengatakan bahwa ibunya telah berhasil menemukan seseorang yang ingin menampung ladang ganja milik Glass. Dan orang itu adalah tetangga dari Edward yang bernama Rockies. Untuk mempertimbangkan tanah itu aman atau tidak, Glass pun meminta Edward untuk mempertemukan dirinya dengan tetangganya yang bernama Rockies itu. I've got time for you, Mum. So you're going to talk to my neighbour then? The meeting. See if it's appropriate.